Tes tes. Oh, udah nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa menghirup udara dunia sampai Jumat pada minggu kedua dari tahun baru 2021. Kita terus bersyukur dan harus tetap bersemangat dengan apapun kondisi kita. Semoga kita semua, khususnya yang pemuda ini, tetap fit dan tetap efektif dan tetap berkreasi. Amin. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Wahyu Ibrahim, mahasiswa Institut Darul Quran, Fakultas Bisnis Islam, Program Pendidikan Manajemen Bisnis Syariah. Di video ini saya ingin mencoba berbagi lagi ke teman-teman yang menonton, seperti video sebelumnya, bahwa saya akan berbagi dengan hal-hal yang rutin saya lakukan aja gitu. Kayaknya agak terasa ganjel kalau saya berbagi tapi saya sendiri tidak melakukan. Dan di video ini saya akan berbagi sesuatu yang banyak orang ketika di hari Jumat itu hampir nggak kepikiran tuh pas udah mau maghrib Jumat. Ya pasti kan orang biasanya kalau hari Jumat itu nyangkanya ya Jumat nih Yasin, Jumat nih ngeriung tahlilan gitu kan, dapat berkat nanti. Jumat nih mandi. Ya kalau yang udah nikah Jumat enggak lah kan, tetap semangat yang belum nikah juga. Ya tapi bahkan ada hadisnya sampai Rasulullah SAW menyatakan bahwa ini gitu, bahwa ketika hari Jumat dan sesuatu yang dianjurkan kita di hari Jumat itu adalah anjuran dari beliau untuk agar kita semua sebagai umatnya bisa membaca surat Al-Kahfi. Nah gitu. Jadi di sini saya akan menyebutkan 3 hadis yang dimana beliau menyebutkan bahwa sangat dianjurkan membaca surat Al-Kahfi, dan disebutkan juga ada keutamanya gitu. Baik, saya akan bacakan hadis yang pertama dulu. Hadis yang pertama ini hadis riwayat Ad-Darimi. Ada juga Syekh Albani juga beliau berkata bahwa di sini sahih, di kitabnya Sahih Jami'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal kahfi lailatal jumu'ati adha'alahu minan nuri fima bainahu wa bainal atiqa. Yang artinya barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dia dan Ka'bah. Wa bainal baitil atiq artinya Ka'bah, teman-teman. Hadis riwayat Ad-Darimi. Dan Syekh Albani juga bilang bahwa hadis ini sahih. Yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati adha'alahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Nah, yang kedua ini hadis riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi. Dan Syekh Albani juga berkata bahwa hadis ini sahih. Beliau nyantumin di kitabnya Sahihul Jami'. Dan hadis yang ketiga, dari ini hadis diriwayatkan dari Abu Darda bahwa Rasulullah SAW bersabda, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat permulaan surat Al-Kahfi, dia akan terlindungi dari Dajjal. Dan di riwayat lain masih dalam hadis yang ini hadis riwayat Muslim, lupa nyebutin. Ini hadis riwayat Muslim, dan di hadis riwayat ini kata beliau dan dalam buku Sahih Muslim ini beliau menyantumkan juga dari riwayat lain 10 akhir dari surat Al-Kahfi itu sendiri, yaitu 10 akhir kan tadi awal, yang ini yang di riwayat lain akhir gitu. Nah teman-teman, saya perlu jelasin dulu waktunya. Tentu waktu dalam Islam itu berbeda ya dengan waktu
dalam Masehi, maksudnya 24 jam Hijriah berbeda dengan 24 jam Masehi. Kalau 24 jam Masehi mungkin hitungannya dari jam 0001 WIB WITA WIT sampai jam 23.59. Nah, itu pergantian waktu Masehi. Tapi kalau pergantian waktu Hijriah beda. Pergantian waktu Hijriah itu dimulainya dari waktu maghrib sampai ketemu maghrib lagi gitu. Misal nih, makanya kan orang jemput malam Jumat. Ya berarti malam Jumat tuh berarti udah hari Jumat gitu. Kalau menurut tanggal Hijriah gitu kan. Malam Jumat sampai sore paling akhir Jumat sebelum maghrib. Nah, itu masih hari Jumat tuh. Nah, ketika azan maghrib di hari Jumat, maka itu udah ganti jadi hari Sabtu menurut kalender Hijriah, malam Sabtu makanya sebutannya kan. Nah, teman-teman, dari hadis tadi bahwa kita perhatikan bahwa di antara hadis tadi ada dua arti cahaya gitu. Alahu minan nur, alahu minan nur. Maka barang siapa yang baca Al-Kahfi baik di malam Jumat maupun dari Jumat, maka akan disinari cahaya. Nah, seperti cahaya yang ada di belakang jendela saya ini. Maka dalam kehidupan ini teman-teman, kita semua tentu sangat perlu cahaya. Gak mungkin kita semua gak perlu cahaya gitu. Bahkan ketika kita main handphone pun cahaya perlu. Ya kalau gak main handphone, tulisan komentar Instagramnya gak ketahuan gitu kan. Jadi secara singkat, pakai logika singkat juga, bahwa cahaya itu sangat dibutuhkan bagi kehidupan semua manusia. Nah, karena kita muslim, terus kita temanya Al-Kahfi, maka dengan membaca Al-Kahfi ini sesuai dengan yang Rasulullah SAW sebutkan, bahwa barang siapa yang baca baik di malam Jumat maupun di hari Jumat, maka akan mendapatkan cahaya dari Allah SWT sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Kalau yang malam Jumat tadi disebutinya cahayanya itu antara dia dan Ka'bah. Nah, kalau yang hadis kedua tadi tuh yang katanya dibacanya pada hari Jumat, dia akan disinari cahayanya di antara dua Jumat. Berarti dua Jumat tuh Jumat pas dia baca dan Jumat yang akan dia, ya mudah-mudahan panjang umur gitu kan. Jumat depan gitu. Nah, ketika Jumat depan baca lagi, ya udah Jumat itu sampai Jumat depan. Bagaimana kalau Jumat depan itu nggak baca? Ya udah berarti Jumat depannya sampai depannya lagi ya kosong. Ya, tapi mudah-mudahan kita tetap berharap pada cahaya gitu. Tapi kita kan nggak tahu cara mendapatkan cahaya itu gimana gitu. Maksudnya sholat pasti udah jadi anjuran. Tentu kita harus punya sesuatu yang nawafil, tambahan. Nah, atau mustahab. Nah, surat Al-Kahfi ini adalah salah satu bentuk anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Di sini saya mau nyantumin dulu pendapat Imam, saya catat sedikit. Pendapat Imam Nawawi tentang hadis surat Al-Kahfi ini. Beliau berkata, beliau juga mengutip dari Imam Syafi'i rahimahumallahu ta'ala. Dalam kitabnya Al-Um dan Al-Ashab berkata, disunahkan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat dan malam Jumatnya. Ini saya pernah nemui di sebagian tempat gitu. Saya juga sebenarnya baru dengar. Dan sebenarnya kalau saya pribadi terlihat capek sih ya maksudnya. 2 kali. Mungkin itu buat teman-teman yang lihat video ini yang udah sekiranya pro Al-Qur'annya udah lancar. Nah, ini bisa nih. Kalau saya pribadi sih kadang masih satu gitu. Iya tergantung situasi kondisi. Kalau nggak malam Jumat, hari Jumat. Hari ini tadi saya baca habis subuh. Habis subuh. Berarti saya tergolong yang kedua, mudah-mudahan. Amin. Dan semoga teman-teman juga demikian. Ini kalau kita kaitin dengan kajian, mungkin ada sebagian teman-teman yang mengikuti kajian beliau, Ustaz Yusuf Mansur, bahwa beliau percaya penuh dengan kekuatan niat, bahwa teman-teman ketika andai kata mau baca surat Al-Kahfi gitu kan, tapi ngeliat ayatnya panjang, sampai 110 ayat, 10 halaman lebih, maka teman-teman, asalkan teman-teman udah niat aja gitu, gue baca Al-Kahfi ya, taunya ngeliatnya panjang gitu kan, ya mungkin karena bacanya masih terlalu latihan gitu.
Nah, itu teman-teman udah terhitung niat sebagaimana yang udah diajarkan oleh guru Ustadz Yusuf Mansur. Nah, dan hadis yang ketiga tadi itu adalah menjadi solusi buat kita semua, baik yang belum lancar, yang udah lancar mah apa lagi. Yang udah maksudnya lancar tuh terbiasa ngaji gitu kan. Kalau saya ini masih perlu dikoreksi banyak. Mana tadi? Ya, bahwa man hafidhu asyra ayatin min awali suratil kafi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal, tentu teman-teman dengan menghafal ini kan kita membaca dulu. Nggak mungkin kita hafal walaupun dilihat gitu. Misalnya kita ngehafal tapi ngeliat doang. Oke lah, dalam bibir nggak ngomong. Tapi kan dalam hati bicara, itu kan membaca. Jadi tetap konteks menghafal tuh implisit ke membaca gitu. Nah, makanya saya cantumin 3 hadis itu tadi. Man hafidhu asyra ayatin min awali suratil kafi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal atau membaca di situ masuklah. Ya teman-teman tinggal membaca Jumat ini baca 10, Jumat depan 10. Nanti juga hafal insyaallah. Barang siapa yang membaca 10 awal menghafal di sini hadis menghafal. Barang siapa menghafal 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi, dia akan terhindar dari dajjal. Tentu kita semua nggak mau teman-teman tergoda oleh dajjal, karena kalau sekalinya udah tergoda oleh dajjal nggak ada ampunan, dan itu kita ya masuk nerakanya Allah, nauzubillah min dzalik. Nah, maka banyaklah Rasulullah SAW, sahabat-sahabatnya terus turun-temurun memberi clue bagaimana buat kita selamat di akhir zaman. Dan ini sangat jelas, apalagi nih hadis gitu kan, bahwa ini juga merupakan clue agar supaya kita selamat di akhir zaman nanti. Ya kita mulai dari baca dulu, dia mungkin diniatin sambil hafal gitu kan. Mungkin kita nggak hafal secara ayat, tapi kita hafal secara bayangan gitu. Oh nih 10 itu paling cuma dapat berapa baris, 10 baris, karena kan surat Al-Kahfi 4 baris awal, terus di sininya sampai setengah 7, 11 baris gitu kan. Begitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu dan yang udah tahu, mungkin buat meyakinkan bahwa, dan apalagi yang sudah bacanya lancar gitu kan, tolong jangan disia-siakan. Yang belum baca lancar, saya juga sama, bacanya masih dikoreksi terus, disalahnya terus. Ayo kita jangan sampai lupa sama anjuran beliau Rasulullah SAW, yaitu dengan mulai bergaul dengan surat Al-Kahfi-nya. Maksudnya bergaul itu bukan macam-macam. Bergaul itu melihat, membaca, mencari-cari. Saya juga sebelum membuat video ini saya sempat cari-cari bahan dulu, Al-Kahfi. Dan juga ditambah saya alhamdulillah sering baca gitu kan tiap Jumat. Semenjak kapan ya? Semenjak SMA sih. Maka kalau emang ada di video yang lihat video ini sumuran SMP atau SD, wah itu sangat bagus dan sangat berarti dia bakal udah start duluan gitu. Dia start duluan dari yang membaca 10 ayat. Itu teman-teman gak mesti dua-duanya tentang yang katanya 10 ayat tadi kan ada awal akhir. Ya lebih kebanyakan sih mending di awal aja 1 sampai 10. Tapi di kitab Sahih Muslim juga dicantumkan bahwa 10 terakhir juga sama gitu, maksudnya ininya usima minad dajjal. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi maka dengan video ini saya mengingatkan saya pribadi, mudah-mudahan saya kedepannya juga nggak lupa. Mana tahu saya sempet waktu dulu, tapi itu pas awal-awal kelas 3 SMA gitu, baru start gitu kan, lupa karena sibuk. Terus pernah juga saya pribadi ngalamin, saya baca Al-Kahfi, saya baru inget banget tuh baca Al-Kahfi, baru inget, oh ya aku udah baca Al-Kahfi itu jam 5 atau setengah 6 Jumat gitu kan. Itu saya baca langsung cepet, nggak apa-apa. Pokoknya ya itu mengharapkan cahaya gitu kan, mengharapkan cahaya, semoga cahaya itu bisa mencahayai ya. Kita berharap teman-teman bukan cahaya buat kita aja ya, tapi buat orang tua, keluarga, masa depan. Terus juga tadi usima minad dajjal, semoga kita, kedua orang tua, siapapun lah orang yang ada di sekitar kita, semua muslim-muslimat itu terhindar dari dajjal. Begitulah teman-teman. Jadi dengan video ini mudah-mudahan teman-teman semakin kepo lagi, semakin pengen kenal, dan semakin pengen masuk ke dalam orang-orang yang bisa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat atau dua-duanya yang tadi saya sebutkan.
di malam Jumat dan hari Jumat. Nah, terakhir teman-teman, saya bakal mau ngasih tips. Kalau buat yang bacaannya emang bener-bener belum lancar tapi dia pengen niat, saran saya yang paling minimal banget, teman-teman setel aja murotal. Saya juga sering setel murotal kadang kalau lagi males. Malas tuh bukan nggak mau ngaji gitu ya, misal habis pergi, habis kerja gitu kan, oh capek. Nah, buat yang teman-teman udah pernah ngaji sekiranya gitu kan, pernah belajar Al-Quran, nah teman-teman boleh tuh coba bacalah dari ayat 1 sampai 10. Ayat 1 sampai 10. Saran saya sih dari awal aja, kalau yang terakhir tuh panjang-panjang. Tapi kalau yang akhir tuh nanti di ujungnya tuh ada apa? Ada makna yang kita tuh harus beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan jangan musyrik. Jadi itu doang, itu amalan yang simple banget, 15 menit. Jadi kita gitu deh. 17 menit lah. Ya. Nah, buat yang sekiranya udah terbiasa ngaji tapi mungkin masih terasa berat gitu kan. Wah, banyak banget gini kan. Atau yang mungkin ya ngajinya tuh sehari belum sejus. Atau ini khususnya video buat yang hafiz gitu. Yang yang masih sekiranya bodo amat tadi Jumat. Itu saya perhatiin banyak gitu. Kan jangan sampai gitu kan. Apalagi nih anjuran. Apalagi dia udah hafiz gitu kan. Maka saya mau ngasih tips bagaimana caranya biar akaf itu gampang gitu. Nah, karena waktu Hijriah di start mulai dari habis maghrib Kamis sampai sebelum maghrib Jumat, maka teman-teman bisa ikuti langkah yang saya kasih nih. Pertama, teman-teman ketika habis sholat maghrib Kamis atau mulai masuk malam Jumat, nah itu teman-teman baca dari ayat 1 sampai 15. Jadi satu halaman aja. Karena waktu maghrib kan pendek tuh. Nah buat yang habis isanya malam Jumat, teman-teman bisa baca dari ayat 16 sampai berapa ya? Pokoknya 3 halaman aja, jangan banyak-banyak. Bentar. Sampai mana sih? Nah nih, ayat 16 sampai ayat 34. Nah, jadi 3 halaman aja. Mana tahu teman-teman ada yasinan, tahlil, diskusi, belajar atau main game. Nggak tahu lah itu mah. Ya, jadi 3 halaman aja, enteng 3 halaman. Nah, terus subuh atau mungkin, tapi saya nggak mau mencampuri masalah tahajud itu pribadi. Nah, buat yang subuh karena waktu subuh ke pagi panjang lumayan dan itu mudah-mudahan jadi penghalang ngantuk. Teman-teman bisa cicil 3 halaman lagi dari ayat 35 sampai ayat 61. Nah, dan selanjutnya buat yang berarti ini bacanya tiap habis sholat aja tuh, maksudnya ngaji akafi gitu. Nah ini terus buat yang habis jumatannya itu teman-teman bisa baca dari ayat 62 sampai 83, 2 halaman aja, karena mungkin habis jumat kan macam-macam kegiatannya, banyak makan bareng, pergi lagi misalnya kemana, karena waktu aktivitas juga. Nah waktu sore habis asar baca dari ayat 84 sampai 110, itu 2 halaman. Nah, jadi terbagi tuh 5 bagian. 1 halaman waktu maghrib, 3 halaman waktu isya, 3 halaman waktu subuh, 2 halaman waktu 3 halaman waktu subuh, 2 halaman habis jumatan, 2 halaman habis asar gitu. Jangan diterusin, usahakan jangan sampai lewat sebelum maghrib, karena itu tadi waktu harinya udah ganti. Ya udah begitu ya teman-teman, semoga dengan video ini bisa menggugah pikiran dan hati teman-teman untuk khususnya hari Jumat, karena kan tadi di hadisnya juga Lailatul Jumu'ah, Yaumil Jumu'ah, terus ininya juga jelas objeknya Al-Kahfi. Maka teman-teman mudah-mudahan dengan video ini bisa tergugah untuk tertarik dan mengenal dan membaca dan memahami dan mentadaburi kita semua, wasiat buat saya juga tentang Al-Kahfi ini. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Mohon maaf karena sudah banyak potong-potong dan macet. Silakan komen teman-teman di komentar YouTube saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.